Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita perkenalan dulu. Nama saya Fauzan Rizky dari kelas 10 IPA 2. Nah, kali ini kita bakal bahas persamaan eksponen terlebih dahulu. Nanti juga saya akan membahas pertidaksamaan eksponen, persamaan logaritma, dan juga pertidaksamaan logaritma. Kita masuk dulu ya ke persamaan eksponen. Bisa dilihat rumus-rumusnya. Ya, yang pertama ada A pangkat fx sama dengan 1. Gimana biar pangkat ini bisa jadi 1? Caranya itu pangkatnya harus 0. Berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0, hasilnya mesti 1. Paham ya? Selanjutnya yang kedua ada rumus A pangkat fx sama dengan A pangkat b. Kalau ini lebih mudah. Jadi fx sama dengan b. Selanjutnya ada rumus A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ini juga sama seperti yang nomor 2. Fx sama dengan gx. Selanjutnya juga ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, kalau ini pangkatnya yang kita ubah. Pangkatnya fx-nya itu jadi sama dengan 0. Jadi yang ruas kanan, ruas kiri pangkatnya 0, hasilnya juga sama aja, jadi 1. Paham ya? Yang kelima ada rumus A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Kalau nemu yang kayak gini, berarti kita menggunakan rumus logaritma. Rumusnya gimana jadinya? Logaritma A pangkat fx sama dengan logaritma B pangkat gx. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Fx pangkat gx sama dengan 1. Ini juga ada 3 langkah penyelesaian. Yang pertama fx sama dengan 1. Ya. Yang kedua fx sama dengan min 1. Dengan syarat gx-nya harus genap. Yang ketiga, gx sama dengan 0. Dengan syarat fx-nya harus tidak boleh 0. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Berarti di sini juga sama, ada 3 penyelesaian. Yang pertama, fx sama dengan gx. Itu yang pertama. Yang kedua, fx sama dengan min gx. Tapi jangan lupa, di sini hx-nya harus genap, nggak boleh ganjil. Jadi jangan lupa ya. Yang ketiga, hx sama dengan 0. Dengan syarat fx dan gx tidak boleh 0. Sekarang kita masuk ke nomor 8. Di sini ada fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Berarti di sini pangkatnya yang berbeda ya. Nah, kalau yang ini ada 4 penyelesaian. Yang pertama gx sama dengan hx. Yang kedua fx sama dengan 1. Selanjutnya ada fx sama dengan min 1. Dengan syarat gx dan hx sama-sama genap atau ganjil. Ya. Yang keempat, fx sama dengan 0. Dengan syarat gx dan hx itu positif. Sekarang kita masuk ke nomor 9. Bisa dilihat ya, kalau yang ini itu nanti kita bakal menjadikan persamaan kuadrat. Untuk lebih lanjutnya, biar lebih paham, kita lihat video selanjutnya. Soal persamaan eksponen. Nah, biasanya nih ya, kalau yang di tengah-tengahnya ada kali gini, nanti polanya itu jadinya persamaan kuadrat. Berarti nanti si 4 pangkat x plus 1-nya dijadiin 2 pangkat x. Dicoba aja dulu ya. Berarti 4-nya dijadiin 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. X plus 1 min 33 kali 2 pangkat X plus 8
sama dengan 0. Ini pangkatnya kita kaliin aja ke sini. Jadi 2 pangkat 2x plus 2 min 33 kali 2 pangkat x plus 8 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah aja biar jadi gini. Kayak gini nih. Kan ini tambah ya, pangkatnya ditambah. Kalau ditambah berarti jadi gini. Masih ingat kan ya? Nah, kalau pangkatnya ditambah berarti bisa juga diubah menjadi bentuk seperti ini. Kita lanjutkan, min 33 kali 2 pangkat x plus 8. Nah, kita ubah ininya jadi 4 aja di sini. Pindah ke depan. Ininya kita ubah jadi gini. 2 pangkat x pangkat 2. Boleh kan ya? Sama aja kan? X kali 2 jadi 2x, sama ya. Tulis ulang. 2 pangkat x plus 8 sama dengan 0. Nah, kita misalkan nih. Bener kan jadi persamaan kuadrat? Pakai variabel p aja ya. 2 pangkat x. Jadi gimana? Jadi 4p pangkat 2 dikurangi 33 min 33p ya. Ini kan dikali ya. 2 pangkat x jadi p plus 8 sama dengan 0. Nah, ini ada cara cepat ya. Jadi kayak gini nih. Biasanya kalau ngitung kayak gini agak susah ya, 4-nya nih, ngeganjel gitu ya, gak bisa diperkecil angkanya nih. Kita ubah aja jadi kayak gini dengan 0. Nah, kita ubah jadi gini, ujung kali ujung berapa? 32. Nah, kita bikin kotak. Berapa tambah berapa yang hasilnya 32 sama berapa kali berapa yang hasilnya 32. Ya, berarti di sini min 1 min 32 ya. Ya, bener kan ya? Bener. Berarti di sini ini lupa nih, per 4. Kalau di luar ada 4, di sini juga dibagi 4 nih. Min 1 berarti min, nah satunya taruh sini. Kalau ini min 32 juga, berarti sini min 32 nya taruh sini. Berarti P ini P dikurangi 1/4 sama dengan 0. P1 ya, P1 sama dengan 1/4. Nah, yang ini gimana? 32 bagi 4 langsung aja ya, 8. Berarti P dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 8. Jangan lupa ini P-nya masih belum jadi X. Nah, kita ubah jadi bentuk yang semula aja. P itu 2 pangkat X ya. Nih. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat minus 2. Ini juga sama, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Seperempat itu 2 pangkat minus 2 ya. Minus itu kan berarti jadi 1 per berapa? 1/4. Berarti di sini X-nya jadi min 2 sama yang sini X-nya sama dengan 3. Ini X2, ini X1. Nah, udah deh. Jadi X1 nya sama dengan minus 2, X2 nya sama dengan
3. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, pertidaksamaan eksponen. Rumus-rumus yang tadi masih kita pakai, cuma ditambahin sedikit aja. Bisa dilihat A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, itu contohnya. Biar mudah ingatnya gini aja, kalau A-nya di antara 0 sampai 1, maka tandanya berbalik, yang tadinya lebih besar dari lebih kecil. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau A-nya lebih dari 1, tandanya tetap aja. Sebelumnya lebih besar, selanjutnya juga masih lebih besar. Jadi tidak berubah. Sekarang kita masuk ke soal pertidaksamaan eksponen. Jika penyelesaian 2 pangkat x kuadrat min 2x lebih kecil dari akar 4 pangkat x min p adalah 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2, maka nilai p adalah, berarti di sini yang diketahuinya maksudnya x-nya itu di antara 1 dan 2. Jadi menurut soal tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang ditanya itu P, yang diketahui itu X-nya di antara 1 dan 2. Kita langsung operasikan saja. Kita tulis ulang bagian ruas kirinya ya. 2 pangkat X kuadrat min 2X lebih kecil dari, nah sebentar. Kalau ada akar gini, berarti ini tuh sama dengan pangkat setengah. Kalau di sini nggak ada angka, itu berarti pangkat setengah. Kalau di sini ada angka 3, berarti di sini juga pangkatnya jadi 1/3. Maksudnya gimana? Kita terapin langsung aja ke sini. 4-nya kita ganti jadi 2 pangkat 2, biar sama kayak ini tujuannya ya. Berarti gini, 2 pangkat 2 kurung tutup X min P. Nah, akarnya belum ditulis kan? Akarnya kita tulis pakai pangkat. Pangkat berapa? Karena di sini nggak ada angka, kita pakai pangkat setengah. Nah, ini kita bisa coret ya. Nah, jadi sisanya tinggal 2x kuadrat min 2x lebih kecil dari 2 pangkat x min P ya. Nah, ini berarti kita tinggal pakai pangkatnya saja. Jadi kita pakai aja pangkatnya karena bilangan ini sudah sama-sama 2. X kuadrat min 2x lebih kecil dari x min P ya. Karena ini pertidaksamaan, berarti ruas kanannya diharuskan 0 ya. Berarti semua ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri. Kita pindahin ke ruas kiri semuanya. Jadi x kuadrat min 2x min x plus p ya, lebih kecil dari 0. Nah, setelah seperti ini berarti jadinya x kuadrat min 3x plus p lebih kecil dari 0 ya. Nah, di sini kita buat garis bilangan aja. Garis bilangannya tahu dari mana angka-angkanya? Nah, tadi ingat ya, ada yang diketahui, ada 1 dan 2. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini itu x1-nya jadi sama dengan 1, x2-nya sama dengan 2. 1, 2, jadi kesiniin ya. Kita lanjutkan. Yang ditanya itu di antara ya. Berarti di sini nih letaknya. Letaknya di sini nih angkanya. Kita arsir dulu aja. Nah, biar tambah cantik kita tambahin ini. Nah, sip. Nah, selanjutnya apa? Kita cari P-nya. Nah, cara cari P-nya gini.
Masih ingat kan ada rumus seperti ini ya? Pernah diajarin juga di SMP ya. X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, maksudnya apa? Kalau diterapin ke sini itu jadinya X1 kali X2 sama dengan P per 1. C itu yang ini. Ini namanya C. 1 dapat dari mana? 1 itu bilangan yang di sini. A. Nah, satunya kan memang biasanya tidak ditulis ya di sininya. Kita lanjutkan, berarti dapat kita simpulkan X1 X2 nya itu 1 kali 2 ya. Yang ini 1, ini 2 ya. 1 kali 2 sama dengan P. Jadi P nya sama dengan 2. Sekarang kita masuk materi yang ketiga. Kalau tadi eksponen, kita masuk ke logaritma. Sekarang kita akan bahas persamaan logaritma. Yang pertama ada persamaan A log X sama dengan A log Y. Nah, kalau kayak gini berarti X sama dengan Y. Yang kedua ada A log Fx sama dengan C. Nah, kalau seperti ini berarti Fx sama dengan A pangkat C. Yang ketiga ada A log Fx sama dengan B log P. Ini jadi Fx sama dengan P sama dengan 1. Jadi Fx-nya 1, P-nya 1. Sekarang kita masuk ke soal persamaan logaritma. 2 log kuadrat X plus 2 dikali 2 log X min 3 sama dengan 0. Diingetin lagi ya. Diingatkan kembali kalau di sini ada kali nih. Di sini ada plus minus bebas, mau plus minus. Tapi di sini tiba-tiba ada kali. Biasanya pola yang kayak gini tuh akhirannya jadi persamaan kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita operasikan dulu. Ini tuh sebenarnya bisa jadi gini. Itu sama aja kayak gini. Sama. Nah, 2 log X kuadrat 2 dikali 2 log X minus 3 sama dengan 0. Nah, kan bisa langsung kita misalkan. Misal 2 log X itu sama dengan P. Berarti kita ubah ya. 2 log X ini jadi P kuadrat plus 2P. 2 kali P ya. 2P minus 3 sama dengan 0. Kalau udah gini kita langsung aja. Sini P, di sini P. Berapa kali berapa yang hasilnya min 3? Berapa tambah berapa yang hasilnya plus 2? Berarti bisa nih. Plus 3 minus 1 ya. 3 kali minus 1 minus 3. 3 dikurangi 1 2 ya. 3 tambah minus 1 2 ya. Langsung aja kita sama dengan kan 0. P tambah 3 sama dengan 0. Berarti P sama dengan minus 3. P1. P dikurangi 1 sama dengan 0. Kita sama dengan kan 0 juga. Berarti P2 sama dengan 1. Dipindah ruaskan. Jangan lupa di sini ada misalkan. Kita ubah lagi jadi 2 log X. Kita jadi 2 log X nih. Sama dengan min 3. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, ini tuh maksudnya kayak gini. 2 pangkat min 3. Yang ini gimana? Yang ini juga sama. 2 log X sama dengan 1. X sama dengan 2 pangkat 1. Nah, ingetin lagi aja ya. Di sini misalkan ada Y. Ini ada log X. Diingatkan kembali ya, ada bentuk kayak gini. Waktu kita belajar
pertama logaritma diajarkan ini tuh jadi gini. Kalau di sini ada Z, ini itu maksudnya X sama dengan Y pangkat Z, ya. Masih ingat kan ya? Ini juga sama. Jangan lupa di sini X1, X2. Nah, kita ubah dulu ini jadi 1/8 ya. Ini masih tetap 2 sama dengan 2. Jadi X1 sama dengan 1/8, X2 sama dengan 2. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, pertidaksamaan logaritma. Sama kayak tadi, rumusnya yang persamaan logaritma masih kita pakai, tambahin sedikit. Sama kayak tadi sebenarnya. Contohnya A log fx sama dengan A log dx. Nah, kalau A-nya ini di antara 0 sama 1. Sama kayak tadi, terbalik lambangnya, yang sebelumnya lebih besar jadi lebih kecil. Nah, kalau misalkan A-nya itu di atas 1, lebih dari 1, maka tandanya juga masih tetap. Yang sebelumnya lebih besar juga masih lebih besar. Nomor 1 ada soal pertidaksamaan logaritma. Salah satu soal HOTS ya, kalau dilihat. Nah, kalau ngerjain pertidaksamaan logaritma, mending cari dulu syaratnya, soalnya suka kelupaan. Udah ngerjain panjang tapi lupa syaratnya nggak keambil, akhirnya salah. Jadi tulis dulu aja syaratnya. Syarat. Ya tulis ulang aja soalnya. 3 log X dikali 1 min 2X log 9 ini besar dari 2 min 1 min 2X log 9. Nah, yang syarat ini yang ada ininya nih, yang ada X nya. Bilangan numeros, bilangan pokok. Numeros dulu. Kalau numeros itu harus lebih dari 0. Jadi X lebih dari 0. Kalau bilangan pokok itu ada 2. Yang pertama 1 min 2X lebih besar dari 0. Sama ya kayak yang tadi. Jadi X lebih kecil dari setengah. Yang kedua 1 min 2X itu nggak boleh 1. Jadi min 2X nggak boleh 0. Jadi X nggak boleh 0. Nah, kalau udah gini bisa dilanjutin ke pengoperasian logaritmanya. Di sini aja. Karena di sini ada 2 bentuk logaritma yang sama, dipindahin aja ya ke ruas kiri. Jadi seperti ini, 3 log X dikali 1 min 2X log 9 ditambah 1 min 2X log 9 sama ya. Lebih besar dari 2. Nah, karena ini ada 2 bentuk logaritma yang sama, diubah aja bentuknya jadi kayak gini. Sama aja kok. 9 kurung buka 3 log X plus 1. Nah, tuh. Ini kali ini jadi ini 1 min 2X log 9 kali 1 jadi sama aja 1 min 2X log 9. Bentuknya aja yang diubah. Jangan lupa lebih besar dari 2. Nah, di sini ada angka 1 nih. Kita ubah aja jadi logaritma. Berarti jadi 3 log 3. Kenapa 3? Soalnya di sini ada angka 3 biar sama tujuannya. 1 min 2X log 9. Atau sekarang ini kita ubah aja ya. Jadi 3 pangkat 2 nih. Sama kan? Biar sama-sama 3 aja. Biar serasi. 3 log X
plus 3 log 3 besar dari 2. Nah, kalau ada bentuk kayak gini nih, ditambah bilangan pokoknya sama, berarti bilangan numerusnya dikali nih. Nah, ini 2-nya kita pindah ke depan aja ya. 2, 1 min 2x log 3. Nah, ini dikali nih bilangan numerusnya. Jadi 3 log 3x besar dari 2. Nih ada angka 2 nih. Sama, ruas kanan ada, ruas kiri juga ada. Kita coret aja. Bisa kan ya? Ini jadi 1. Nah, selanjutnya kalau udah gini, kita ubah aja jadi bentuk yang kayak gini nih. Di atasnya log 3, di bawahnya log 1 min 2x. Sama kan ya? Bentuknya diubah. Dikali ini juga sama, dijadiin log 3x yang di atasnya, di bawahnya log 3. Lebih besar dari 1. Nah, ini nih. Bisa dicoret ya nih ya, sama-sama log 3. Ini berarti jadi log 3x per log 1 dikurangi 2x ya. Kalau kayak gini berarti bisa ya diubah jadi bentuk yang awal, jadi kayak gini nih. 1 min 2x log 3x. Sama aja kan ya. Yang ini kan di bawah, taruh di sini jadi bilangan pokok. Ini yang di atas, berarti jadiin numerus 3x 1 min 2x. Nah, satunya biar sama kayak si ini, kita ubah jadi 1 min 2x log 1 min 2x, sama aja jadi 1. Nah, baru di sini masukin syarat yang tadi kita udah buat. Ini kurang lengkap ya, ditambahin sedikit lagi nih. Ini kalau dihitung jadi 0 ya. Jadi gini, ini taruh sini, yang ini taruh sini, cuman dibacanya dari kanan ya, sama aja kan ya. Nah, baru kita masukin syaratnya ke bentuk yang ini. Kita pindah posisi aja ya. Jadi di sini. Jadi tulis ulang aja biar nggak bingung. Min 2x log 1 min 2x. Karena ini sama bilangan pokoknya, berarti bisa ya dijadiin gini ya. Kenapa ininya berubah? Jadi yang sebelumnya lebih besar jadi lebih kecil. Soalnya, lihat nih syaratnya nih. Di antara 0 sama setengah. Berarti di antara 0 sama 1. Udah diketahui ya sebelumnya kalau bilangan pokoknya di antara 0 sama 1, berarti tandanya bakal kebalik ya. Mau berapapun ini x-nya di antara 0 sama setengah, akhirnya di antara 0 sampai 1. Ya, kita lanjutin aja. Kalau udah gini, min 2x-nya pindahin ke ruas kiri jadi 5x lebih kecil dari 1. Nah, udah gini berarti x lebih kecil dari 1/5. Nah, jangan lupa ini ada 0-nya nih. Nah, x di antara 0 sama 1/5. Soalnya nanti kalau 0 min 2 kali 0, kalau ini masuk ke 0 aja x ya. X-nya di sini jadi 0, ini malah jadi 1. Padahal syaratnya nggak boleh 1 nih. X itu nggak boleh, yang bilangan pokok itu nggak boleh 1. Sekarang kita masuk ke soal
Nomor 2, pertidaksamaan logaritma. Seperti soal sebelumnya, kita cari dulu syaratnya ya. Kita tulis di sini syarat. Nah, kita tulis ulang aja. Soalnya setengah log x kuadrat minus 8 lebih kecil dari 0 ya. Berarti di sini yang kena syaratnya ini bilangan numerus. Numerus itu syaratnya lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari 0. Juga x kuadrat minus 8 itu numerus itu nggak boleh 1 ya. Tidak boleh 1. Yang ini dulu ya. Ini kasih pembatas. Yang ini dulu kita jadiin garis bilangan. Kita jadiin garis bilangan. Berarti kalau gini itu angka 8 itu 2 akar 2 ya. Ya. Yang satu plus, yang satu minus biar habis. Biar gak ada X-nya yang gak ada pangkatnya itu hilang. 2 akar 2 2 akar 2 X kali X, X kuadrat min 2 akar 2 kali X min 2 akar 2X ditambah 2 akar 2X. Habis kan ya? 2 akar 2 dikali minus 2 akar 2 minus 8 ya. Lebih besar dari 0 ya. Kita bikin garis bilangannya ya dari sini. Set ya. Kita masukin nilai-nilainya. Ini kita sama dengan kan 0 dulu ya. X plus 2 akar 2 sama dengan 0. X1 sama dengan minus 2 akar 2. X min 2 akar 2 sama dengan 0. X nya berarti sama dengan 2 akar 2. Nah, baru kita bikin garis bilangannya ya. Kita masukin dulu sini 2 akar 2 minus 2 akar 2-nya di sini. Nah, di sini kita tentukan tanda plus minusnya. Caranya gimana? Kita masukin angka yang ada di kanannya 2 akar 2. Maksudnya lebih besar dari 2 akar 2. Masukin aja angka bebas ya. 10 aja. Bebas angkanya itu. Asalkan lebih dari 2 akar 2. Mau nyampe sejuta juga sama aja hasilnya. Bebas. Kita masukkan angka 10. 10 dimasukkan ke sini, 10 tambah 2 akar 2 masih positif, 10 dikali 2 akar 2 masih positif, dikalikan masih positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini positif, kita selang-seling, ini minus, ini positif ya, selang-seling ya. Nah, kita sekarang arsir yang positif karena dicarinya yang lebih besar ya. Set set set. Nah, ini juga ke arah kiri. Nah, kalau sudah gini, kita operasikan logaritma yang di sini. Nah, ini nih. Ini nggak boleh 1 ya. Ini nggak boleh 1 nih. Ini nggak boleh 1, tetap aja nanti masuknya ke sini ya, ke negatif. Oke, kita operasikan. Ini berarti enggak, ini nggak masuk ini. Sorry, ini nggak masuk garis bilangan ini. Kita kasih pembatas dulu. Ini nanti jadinya gini nih. X kuadrat nggak boleh 9. X nggak boleh 3 ya. Akar 9 itu 3. Nah, ini baru kita bisa operasikan logaritmanya. Kita taruh di sini ya. Kita tulis ulang soalnya setengah log X kuadrat minus 8 kurung tutup lebih kecil dari 0. Nah, 0-nya kita ubah ke logaritma aja. Kita ubah ke logaritma.
Jadi gimana? Jadi log tapi ininya 1. Kenapa 1? Karena berapapun pangkat yang 0 itu mesti 1. Kita taruh ini setengah. Di sini itu bebas. Setengah biar sama kayak ini tujuannya. Setengah pangkat 0 sama dengan 1 ya. Paham ya? Nah, kalau udah gini berarti kita ambil bilangan numerusnya aja. Jadi x kuadrat minus 8 lebih besar dari 1. Kenapa jadi lebih besar? Karena di sini bilangan pokoknya di antara 0 sampai 1. Jadi tandanya nih dibalikan. Ya. Kita lanjutkan. Karena pertidaksamaan kanannya kita ubah jadi 0 ya. Jadi satunya ini pindah ke kiri. Jadi x kuadrat minus 9. Lalu kita akan buat garis bilangan. Terlebih dahulu kita buat ini dulu ya. Biar jadi garis bilangan. Nah, ini sama kayak tadi ya. X kuadrat minus 9 langsung. Ini juga sama. X kuadrat min 8. Kalau ini 9. Sama kayak ini. Angkanya mesti sama. 3 kalau di sini. Nah, ini plus, ini minus. X kali X kuadrat min 3X ya, ini dikali sini. Ditambah 3X habis. 3 kali min 3 min 9. Sama ya. Kita lanjutkan X plus 3 kita sama dengan 0, X sama dengan min 3. X1. Yang ini juga kita sama dengan kan 0, X min 3 sama 0, X sama dengan 3, X2. Kita bikin garis bilangan lagi. Kita masukkan titik-titiknya. 3 minus 3. Di sini kita tentukan dulu tanda plus minusnya ya. Seperti tadi kita masukkan angka yang di kanannya 3. Misalnya 4 deh yang gampang. 4 tambah 3 positif, 4 kurang 3 masih positif. Masih aman, berarti di sini masih positif. Ini selang-seling ini. Nah, yang di sini yang masih positif. Ini minus selang-seling ya. Lalu kita arsir yang positif karena yang diminta lebih besar dari ya. Set arsir dulu ya. Nah, setelah di sini kita iriskan dulu 2 garis bilangan ini, si syarat dengan yang sudah kita operasikan tadi. Ini kita iriskan ya. Ini dengan ini. Kita iriskan. Jadinya gimana? Kita bikin garis bilangan dulu di sini ya. Masukkan angka-angka semuanya yang dari syarat dan dari yang baru dioperasikan. Berarti di sini ada 3, di sini ada 2 akar 2 ya. Di sini ada minus 2 akar 2. Nah, di sini ada minus 3. Jangan lupa di sini ada syarat X gak boleh 3 ya. Kita arsirkan. Dan yang tadi kita udah temukan 3-nya ke kanan ya. Yang ini 3 ke kanan, berarti ke sini. Min 3-nya ke kiri. Yang minus 2 akar 2-nya juga ke kiri ya. Kiri. Yang 2 akar 2 ke kanan. Oh, ke kanan juga jadinya ya.
Berarti yang 2 kali terarsir nih, kita arsir dulu ya. Nah, ini masukkan ya. Sini juga. Yang satu lagi. Yang terarsir 2 kali berarti yang ini ya, sama yang ini. Ya. Jadi ini yang terarsir 2 kali. Nah, berarti jawabannya itu yang terarsir 2 kali. Berapa? Yaitu X lebih kecil dari -3, X lebih besar dari 3. Nah, di sini kan ada syarat X gak boleh 3. Di sini juga nggak ada 3. X lebih besar dari 3, jadi nggak bakal nyentuh 3. Kalau yang ini lebih kecil dari -3, nggak nyentuh 3 sama sekali ya. Gimana nih, penjelasannya udah jelas kan? Kalau kalian masih bingung atau punya pertanyaan, boleh ya isi aja kolom komentar. Insya Allah saya akan coba menjawabnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga berkenan memberikan saran dan kritik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.